Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mustafa dari kelas TI 7B ITKJ dengan nomor induk mahasiswa 48170700855. Prodi saya Teknik Informatika dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Dan sekarang saya duduk di semester 7. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada para panitia yang telah memberikan informasi dan memberi arahan kepada saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Deviana Arnaldi, STP MSI, yang telah mengajarkan saya dan membimbing saya dalam membuat laporan, sehingga laporan saya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, saya ingin berterima kasih juga kepada pembimbing industri saya, yaitu Bapak Arvin Nurdiana, yang telah membimbing saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan dan memberikan saya pengalaman dalam bidang industri. Dan yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada Diskom Infosantik, di mana di situ saya diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan selama 3 bulan. Dan selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang praktik lapangan kerja yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Baiklah, kita mulai saja presentasi ini, yaitu tentang praktik lapangan kerja saya. PKL atau praktik lapangan kerja. Ya, tahulah semuanya. Di sini saya membuat sebuah aplikasi, yaitu pembuatan fitur report pada aplikasi presensi QR Code mahasiswa magang berbasis website di Diskom Infosantik. Jadi di sini saya hanya membuat fitur reportnya saja. Nah, ini adalah profil saya yang sudah dikenalkan tadi di awal. Nah, saya magang di perusahaan yang bernama Diskom Infosantik, yaitu kepanjangannya adalah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Dia berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Delta Mas, Cikarang Pusat. Dia berada di perumahan Kabupaten Bekasi. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik itu sendiri, dia merupakan lembaga yang bergerak di bidang pemerintahan. Diskom Infosantik ini sendiri mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika. Nah, selanjutnya, hasil dari praktik kerja lapangan yang saya buat adalah sebuah fitur report, di mana fitur report ini berguna untuk merekap data-data mahasiswa yang magang di Diskom Infosantik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Sebelumnya, ketika kita ingin membuka websitenya, nyalakan dulu SAMPP-nya. Kita nyalakan. Yang dinyalakan hanya Apache sama MySQL aja. Kalau sudah, buka browser yang kalian punya atau yang kalian suka. Buka localhost php-admin, terus buka dan buka nama file yang di htdocs, yaitu ini, nama filenya absensi QR code master. Nah, inilah menu login yang ketika kita ingin masuk ke dalam website. Pertama masuk dulu. Ini bukan bagian saya, jadi tidak bisa dijelaskan.
sampelkan. Nah, selanjutnya ketika login sudah berhasil, maka kita lanjut ke data presensi. Nah, di sini ada history presensi dan recap presensi. Nah, yang saya bikin adalah recap presensi. Nah, inilah menu recap presensi. Di dalam menu ini terdapat tabel yang berisi lokasi, alamat, dan action. Jadi di dalam lokasi ini ada lantainya. Karena di Discovery Infosantik sendiri itu ada 4 lantai 1, 2, 3, 4. Tapi di sini yang anak magang biasanya di lantai 2 sama lantai 3 aja. Nah, terus alamatnya biasanya ada di programmer dan NOC atau radio dan penyiaran. Nah, di sini di dalam action ada 2 button, yaitu button absensi dan laporan. Nah, ketika kita klik button absensinya, nah dia akan muncul data presensi mahasiswa magang atau rekap presensi mahasiswa magang. Karena yang tadi kita buka di ruang NOC dan programmer, maka yang muncul adalah di rekap presensi di ruang NOC dan programmer. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel. Yang pertama ada nomornya, ada NIM, nama, ada asal universitas, ada hari atau tanggal, waktu di absen. Nah, di sini ada 3 pemagang. Yang pertama Maria, Mahfizul Karimah, Maulid Mustafa, Ari Ramadan. Asal universitasnya semuanya dari PNJ. Hari tanggal di sini SL, maksudnya di sini adalah Selasa, R ini Rabu, K ini Kamis, J ini Jumat, S Sabtu, M Minggu. Nah, kenapa tidak ada Senin? Karena para pemagang ini tidak ada yang absen pada hari Senin, jadinya hari Seninnya nggak muncul. Nah, totalnya itu di sini hanya total absen yang dihitung. Jadi kalau sakit tuh nggak dihitung. Dan kalau strip sini juga nggak dihitung. Nah, di sini juga bisa diganti, kayak strip di sini kan. Ini bisa diganti. Misalkan dia sakit, sakit deh. Misalkan dia sakit. Nah, di sini apa keterangannya? Misalkan demam atau batuk atau apa. Nah, langsung di save. Nah, maka ada hasilnya keluar. Pada hari Rabu, tanggal 2, dia sakit. Selanjutnya, dari sini juga bisa di searching. Ada tempat searching di sini. Mau searching dari tanggal berapa? Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, kita lihat siapa saja yang absen dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Kita searching. Dan di sini yang semuanya absen dari tanggal 1 sampai tanggal 3 adalah Ari Ramadan. Mungkin dia siswa teladan. Nggak pernah sakit kan. Selanjutnya dari sini bisa di print. Ya, ini bisa di print. Nah, ini hasil printannya. Ini hanya print rekap presensi. Misalkan udah absen di sini, dia juga ada laporannya. Kan kita sudah keluar dari absensi. Nah, kita buka button laporan. Jadi hasil dari yang tadi dibuat tabel menyeluruh sehingga ada hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya sama kayak tadi. Nama Ari Ramadan, Politeknik Negeri Jakarta. Total hadirannya 5, sakitnya 0, jinnya 0, apanya 0. Maria Hafizatul, Politeknik Negeri Jakarta, total kehadirannya 2. Karena yang tadi sudah kita tambahkan sakitnya menjadi 2 jadinya. Terus Emrico Mustafa, total kehadirannya 1, sakitnya 1. Dan di sini juga bisa langsung di print. Nah, inilah hasilnya ketika di print. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke kendala yang dialami ketika saya membuat aplikasi ini, beserta solusinya.
Nah, inilah beberapa kendala yang saya hadapi ketika saya membuat fitur report ini. Yang pertama, jadi di awal-awal kita magang itu, saya magang ini terdapat beberapa kendala, yaitu karyawan terkena COVID-19 sehingga lebih banyak liburnya dan sedikit yang dikerjakan. Karena kita semua itu harus menjaga kesehatan, jadi semua karyawan diliburkan. Solusinya dengan memastikan kesehatan bersama lebih penting dengan tetap mengikuti protokol yang diberikan. Kendala yang kedua yaitu kurangnya bimbingan terhadap pembimbing industri karena jarangnya waktu luang. Jadi pembimbing saya kebetulan yang di industri itu dia masuknya seminggu masuk, seminggu enggak. Jadinya kita kurang bimbingannya. Nah, solusinya jadi saya itu lebih aktif saja bimbingan melalui media sosial seperti WhatsApp gitu. Selanjutnya adalah kesulitan dalam meminta data mahasiswa magang. Jadi di sana itu masih belum ada kayak data mahasiswa magang gitu. Jadinya solusinya saya harus menggunakan Gform kepada dan saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang magang untuk mengisi datanya untuk saya masukkan ke dalam aplikasi. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga semua yang telah membantu dalam mengerjakan praktik kerja lapangan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.